pukul 13:51 saya didampingi oleh saudara Rahmat Riyadi dan keluarga saya. Setelah saya selesai mengikuti podcastnya Dr. Richard Lee. Kan seru. Rasman yang berantem selama ini bisa duduk lagi. Artinya NM perseteruan ada ujungnya. Dan itu tergantung kau. Kau mau lama perseteruan ini, ayo. Mau singkat pun, ayo. Gitu ya, tim hukum ya. Maka dengan berat hati, saya kemarin, Minggu 6 Oktober 2024, telah resmi melaporkan saudari Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ini RP. Saya nggak main tutup-tutup. Kayak pengacaranya pakai begini 7,5 enggak nih. Sekarang Polres Metro Jakarta Selatan. Jangan cepat kali. Jelas ya? Sabar ya. Kenapa di Polres Metro Jakarta Selatan? Karena dia bilang waktu di preskon dia di depan media, maksud saya doorstop dia, dalam hal ini pengacaranya Fahmi dengan Niki. Saya nggak mau panggil abang lagi, dibilang panggil abang, kira kita takut. Jadi saudara Fahmi aja udah. Dia bersama saudaranya Fahmi mengatakan, dia katanya bagi-bagi tugas. Nanti Polda lain urusan, Polres lain urusan. Kami juga nanti bagi tugas, ada yang di Polda, ada yang di Polres. Nah sekarang kita kasih dulu bagaimana Polres Metro Jakarta Selatan menangani kasus IT yang saya laporkan ini. Saya percaya Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kombes Pol Ade Rahman dan Kasar Reskrim AKBP Gogo Gansung, penyidik Kadin mampu menerima dan menjalankan MP ini. Dan LP ini telah unsur. Tidak satupun orang yang berdiskusi ke saya yang mengatakan tidak masuk, termasuk saudara Firdaus Oiwogo. Jelas ya? Nah, pasal apa? Pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat 3, perubahan atau junto perubahan Undang-Undang Elektronik, Transaksi Elektronik, pasal 45 ayat 1, dan atau junto pasal 310, 311. Bahkan dalam pengembangan nanti akan masuk juga kepada ujaran kebencian, karena dia membuat di Instagram story-nya memberitahu siapa yang bisa menghack akun Instagram Razman Nasution diberi uang 50 juta. Belum lagi pasal 28-nya bahwa dia membuat saya mengalami kerugian. Saya bisa buktikan bahwa saya mengalami kerugian material, dan itu dapat ditahan. Jelas. Kalau hukum tidak bergerak untuk ini, laporan ini ada yang coba mengamputasi, maka itu siapapun saya pasti akan hadapi. Karena saya sudah ratusan kali ngurusi kasus yang begini. Tidak sampai seperti ini pun sudah jadi tersangka. Apalagi ini. Jadi tolong besok kalau ada seorang pengacara diminta jadi ahli oleh penyidik, terus Anda mengatakan bahwa ini tidak kena, pikirkan nasibmu kawan-kawan. Mulai dari minggu lalu, Pak Umar Bajide, Pak Martin, ibunya Bu Pipin, dan Fadel
sudah sangat tidak terima dengan perilaku NN yang menghina keluarganya dengan mengatakan tukang semir, jelek, muka seperti aspal yang bolong-bolong, termasuk saya. Ya, saya nggak tahu secantik apa dia. Tapi kalau saya lihat istri saya dengan dia, waduh, jauh. Saya nggak tahu itu. Tapi dibilang ini orang miskin. Emang kalau miskin dikata-katain. Terus kau kaya rupanya. Kalau orang kaya, seperti Bapak Abu Rizal Bakri, yang komplek ini, kita beli rukonya sama dia. Menghina kantor saya. Kantor saya 2015 sudah saya bayar cash. Pajak, nggak ada urusan dengan saya ini. Ini nih, lihat nih. Objek pajak ini belum dilunasi kewajiban. Bukan saya. Ini kewajiban pengelola komplek ini. Saya di sini menyelesaikan semua kewajiban hukum saya. Jadi, kau pengacaranya si NM, tugasmu itu mengingatkan dia. Setahu saya kalau lawyer itu, di samping memberi advies hukum juga memberi pemberitahuan yang tegas. Kau jangan buat ini rambu-rambu, ini rambu-rambu. Ini melanggar, ini enggak. Belum lagi pengacaranya ngomong. Katanya, kalau urusan restoratif justice, itu urusan harta benda. Ya Allah. Ya, Mat? Kita belajar gimana nih, Mat? Sekarang saya buka. Yang boleh restoratif justice dengan yang tidak boleh restoratif justice. Biar kita tatar dia gitu. Ngeri saya mendengar kalimat-kalimat dia. Orang dulu tenang teman-teman semua. Karena kali ini berdiskusi menenangkan Fadel. Mana kemarin yang saya... Kalau Fahmi mengatakan bahwa restoratif justice dan atau konfrontir tidak diperlukan, dan dia sebut perkap lagi, Pak. Perkap dengan edaran beda. Beda. Yang tidak boleh dilakukan restoratif justice adalah tindak pidana yang mengancam keamanan negara. Itu tidak boleh. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, kejahatan terhadap nyawa orang. Memang ada yang mau dibunuh di sini. Kemudian tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi perusahaan. Jelas ya? Di luar itu bisa, termasuk undang-undang IT dan urusan yang dilaporkan. Jadi saya nggak tahu ini saya yang bodoh atau dia yang pintar. Jadi jelas. Berikutnya, NM bilang dalam laporannya, dalam jeruk itu, lemon yang ngomong-ngomong itu, Rasman bukan pengacara. Masuk lagi pasal baru NM menentukan. Saya umumkan laporan terhadap dugaan ijazah palsu pada saya sudah dihentikan 1 Juli 2024. Dan itu fitnah baru. Biar kau bertimpa-timpa. Makin banyak kau ngomong, makin banyak barang bukti. Terkait dengan keluarga ini, Martin nanti akan menyampaikan sikap mereka seperti apa. Kami sudah pulang ke Indonesia, dibawa ke rumahnya, tidak diterima, muncul tudingan hamil, aborsi, dan lain-lain. Kok nyerang orang lain? Kira-kira ada nggak pasal kalau ada seorang ibu membiarkan dan anak itu melawan? Coba Anda lihat. Kita berpikir logik, makanya kita akan cek nanti ahli psikolog.
kemudian kita cek nanti hadirkan ahli psikolog, kemudian ahli kriminolog. Kriminalnya dua, kriminal fisikri dan kriminal psikis. Kalau Loli dalam keadaan normal, dalam pengertian tidak dalam posisi yang kurang nyaman, kenapa dia mesti panggil dan lawan NM dengan kalimat yang kalian sudah tahu sendiri kan? Dia marah dan dia marah. Nah, pertanyaannya, kalau ada anak seperti ini, ada sebab, ada akibat. Apakah anak ini masuk di kategori orang yang di bawah umur, tapi 2 tahun diduga dicuekin oleh ibu? Dan sampai hari ini, NM belum bisa bertemu, bicara baik-baik dengan dia. Itu poin A. Poin B-nya, LM atau Loli sudah bercerita dengan keluarga ini dan didengar oleh Bang Kits. Loli, saya sampaikan di sini, kalau saja terlambat waktu itu 2 jam ya Bang Kits ya, 2 jam NM menjemput paksa Loli sudah dibawa ke rumah saya. Betul? Dan ingat, Loli itu sudah bercerita banyak kepada pengacara ini dan keluarga. Nanti kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan mungkin beberapa poinnya untuk masalah yang sedang berjalan saat ini. Salah satunya dari saya Martin, mewakili keluarga Umar Bajide, papa saya sendiri, dan Fadil Bajide, adik saya sendiri. Ya, kami keberatan karena berlarut-larut ya, fitnahan, tuduhan, cacian semua yang dilayangkan dari seorang NM kepada kami. Ya, mungkin selanjutnya kami akan mengikuti langkah dari Om Rasman sebagai kuasa hukum kita, keluarga, dan teman-teman dan kawan-kawan kuasa hukum lainnya. Untuk yang kedua, poin yang kedua, masalah USG. Jadi dari kami, keluarga besar Umar Bajide, khususnya adik saya Fadil, karena saya di sini kakak tertua laki-laki di keluarga saya. Itu memang dari awal perjalanan yang panjang ya, kita mengenal Loli atau LM ya, yaitu kita jaga seperti adik saya sendiri. Tapi kendala setelah proses yang panjang, yang banyak, di sini saya lihat bergulirnya menyerang keluarga kami, fitnahannya. Jadi dari pihak LM atau saya panggil Loli, dari awal sudah niat untuk menunjukkan fitnahannya itu lewat USG, dan beliau sendiri yang ingin dan menyerahkan ke kami. Jadi setelah LM itu menyerahkan ke kami langsung membawa ke tim kuasa hukum kami, yaitu Om Rasman. Jadi Om Rasman sebagai kuasa hukum kami tunjukkan bahwa itu fitnahan, itu jawaban dari fitnahan dari LM, dan minta disampaikan ke publik karena bergulir jawaban fakta-faktanya itu, karena saya harus jawab dan keluarga kami juga harus tahu bahwa dari pihak banyak netizen itu selalu memfitnah, menuduh ya. Kalian tahu semua bahwa Fadil, adik saya ini, diserang habis-habisan ke segala penjuru, dari segala penjuru. Jadi ya, tindakan kami adalah menjawab pertanyaan dan membuktikan. Itu aja. Baik, saya mohon izin. Pada saat waktu bulan Ramadan,
Di samping itu cara berpakaian juga saya tidak suka yang terlalu seksi, minim. Dia berubah sendiri sampai berhijab. Nah, berhijab itu dapat fitnah lagi menutupi hamil. Ini kan sudah bukan manusia kalau begini. Mestinya seorang ibu berterima kasih anak berhijab. Anak berapi, tapi tidak terlihat apa-apa. Mestinya berterima kasih, tapi saya nggak perlu terima kasih dia. Tidak perlu. Saya di sini cuma lillahi ta'ala, saya menolong anak yang terlantar. Jadi kalau saya cuma mengharapkan dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin dari pertolongan saya ini Tuhan juga tidak ngasih pahala kalau seperti anak yang seperti ini. Kalau manusia plastik begini, Tuhan aja difitnah, apalagi orang. Dia merubah-rubah itu udah fitnah. Pencipta Tuhannya itu sendiri difitnah. Jadi jangan main-main sama saya. Saya diinjak-injak, dikorek-korek yang tidak pernah tahu siapa ini. LM ini siapa nggak tahu, saya juntrungnya apa, cuma saya lihat anak terlantar. Tadi saya nggak mau di belakang layar ini drama-drama sampah sebenarnya. Jadi saya kasih tahu aja. Demikian secuplik curahan hati saya. Balasannya begini seperti ke keluarga saya. Ini udah benar manusia iblis sekali udah. Terima kasih.